Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa lanjutkan ngaji filsafat kita. Hari ini kita ketemu dengan seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat, tokoh yang sangat kontroversial, yang karya-karyanya dianggap sebagai puncaknya peradaban yang namanya modern. Dan nanti setelah Nietzsche ini orang sering mengidentifikasikannya sebagai era yang namanya postmodern. Jadi Nietzsche ini semacam batas. Batas itu biasanya sudah memuncak di Nietzsche, nanti dilanjutkan di era baru namanya postmodern. Karena pikiran-pikirannya Nietzsche memang luar biasa kalau dibandingkan dengan para filsuf lain modern. Luar biasa dalam hal kontroversialnya. Kalau kita selama ini mungkin kenal Nietzsche sebagai tokoh yang ateis, tokoh yang agak uraan, tokoh yang agak sakar PDW. Tapi nanti coba kita lihat apa sih yang ada di pikirannya seorang Nietzsche. Nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Tuh, pakai bahasa Jerman. Friedrich Wilhelm itu sebenarnya nama seorang raja dari Prusia. Karena memang bapaknya Nietzsche itu mengidolakan raja ini, Friedrich Wilhelm IV. Dan kok kebetulan tanggal lahirnya antara Nietzsche dengan Friedrich Wilhelm itu sama, sehingga diperingatinya bareng. Kalau pas ada peringatan hari kelahirannya raja, Nietzsche senang waktu kecilnya, karena dia merasa itu juga peringatan hari kelahirannya, karena memang tanggalnya bareng. Kalau Nietzsche ya nama aslinya dari bapaknya. Dan itu jarang ada di Indonesia. Mungkin kamu cari nama yang jajar huruf mati semua 4 itu jarang. T, Z, S, C, H itu kan jadi satu. Nietzsche kan? Ya, biasanya kamu kan paling jauh itu 3, Friedrich itu 2. Kalau yang jarang ada jajar huruf mati 4 jadi satu. Arnold Schwarzenegger itu S. Kamu masih hafal? C, H, W. Nah, itu juga 4. Orang-orang Rusia biasanya banyak huruf mati aja. Ada rekor yang huruf matinya 6. Saya lupa nama Rusia itu tadi. Huruf matinya 6. Ya dia tertolong bisa agak bunyi karena ada huruf Y dan huruf W. Huruf Y itu kan bisa jadi I bunyinya, dan huruf W itu bisa mirip U kalau digandeng. Jadi tertolong oleh itu. Tapi intinya 6 jajar huruf mati semua itu jarang nama. Nah, nanti kalau kamu punya anak biar agak gaya gitu, cari nama yang huruf konsonan semua, mungkin Biro 7 gitu untuk rekor. Nah, namanya misalnya Willy, jangan pakai I tapi pakai Y aja, Will. Ya itu kan huruf mati semua 5 gitu kan. Jadi triknya begitu. Oke. Nietzsche lahir dari keluarga baik-baik. Jadi jangan salah, dia juga anak baik. Waktu kecil dia anak patuh, anak baik. Hanya saja memang bapaknya meninggal saat dia kecil. Cuma ya dia tetap dikenal sebagai anak yang patuh. Kalau teman-temannya manggilnya dia malah pendeta kecil, gelarnya waktu kecil, karena dia memang gayanya agak alim. Dan sejak kecil dia agak ringkih.
gampang sakit, jadi lemah, dan pokoknya manut, pemalu sekali. Tidak terbayangkan, nggak banding sama kan nanti kamu lihat pikiran-pikirannya. Sampai dewasa dia juga sebenarnya orangnya ringkih. Sehingga banyak orang bilang pikiran-pikirannya yang luar biasa itu semacam kompensasi. Nggak nyongko ya orangnya kayak gitu, tapi pikirannya, itu mungkin ada yang bilang kayak gitu. Itu mungkin semacam kompensasi dari seorang Nietzsche. Jadi sangat religius, sangat alim, sangat tertib. Dan kisahnya nanti dimulai ketika dia remaja. Ketika dia remaja, dia mulai mempertanyakan Tuhan dan mendeklarasikan bahwa dia ateis. Bagi banyak orang saat itu, dia umur 23, dianggap Allah biasa, anak muda sedang genit-genitnya. Anak-anak muda kan biasanya gitu, baru mengerti filsafat sidik-sidik itu kan biasanya roto gaya. Jadi sedang anunya lah, puber-pubernya lah. Jadi sok gaya, sok filosofis, sok pinter, sok analisis, sok itu biasa. Dan bagi banyak orang ketika Nietzsche deklarasi bahwa saya ateis di umur 23 itu tidak ada orang kaget, itu biasa, kayak gitu itu. Ditunggu aja nanti kan sembuh sendiri. Nah, tapi sini ternyata enggak, dia bablas dan jadi luar biasa pikiran-pikirannya. Itu riwayat hidupnya. Dan dia hidup banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sukanya nyepi, menyendiri, karena dia orang introvert. Jadi tidak suka pergaulan. Dia yang bukunya paling terkenal, yang The Sprach Zarathustra, itu dia menyusunnya di atas gunung Alpen, sendirian di atas gunung. Dan lahir karya besarnya yang dianggap masterpiece-nya itu Nietzsche. Jadi orangnya tidak suka banyak teman. Temannya yang paling terkenal itu Robert Wagner yang pemusik itu. Cuma kemudian putus. Dia sempat juga ngajar di beberapa universitas, tapi kemudian dia keluar dan lebih suka single fighter, menulis karya-karyanya. Banyak orang bilang bahwa karya-karyanya ini nanti menginspirasi Hitler dengan konsep Nazinya. Tapi nanti kita lihat seperti apa sih dasarnya seorang Nietzsche dengan eksistensialismenya yang khas. Nietzsche meninggalnya agak muda, berapa ya, tahun 1844 sampai 1900. Itu berarti dia meninggal umur 56 tahun. Jadi masih muda sudah meninggal. Ada yang bilang dia sakit pneumonia. Pneumonia itu sakit radang paru-paru di akhir hidupnya. Meskipun riwayat kesehatannya yang paling terkenal kan dia dianggap pernah sakit jiwa. Jadi sakit jiwanya itu gabungan antara paranoid dan megalomania. Megalomania itu orang biasanya punya narcissistic personality disorder. Kalau paranoid kan kamu ngerti, yang sering lihat film hantu-hantu itu kan mesti terus kamu disebut paranoid. Jadi orang yang takut tidak jelas takutnya apa. Kalau megalomania itu orangnya narsis yang merasa besar, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa penting sendiri. Ya kamu sekarang nyebutnya narsis. Kayak kamu di Facebook itu merasa kayak orang penting, tiap hari fotomu dipampang. Itu jangan salah, itu hati-hati, itu gejala sakit jiwa. Loh iya, kalau kebablasan kamu ada bakal kesana. Dan itu dialami oleh Nietzsche. Awalnya dia dirawat di rumah sakit jiwa, tapi ibunya nggak tega terus dibawa pulang. Tapi ibunya juga meninggal duluan, akhirnya dirawat oleh kakaknya namanya Elizabeth. Dan kakaknya ini yang merawat Nietzsche sampai dia meninggal. Sok-sok kenapa dia megalomania, ya sosok kancane itu heran, diajak ngomong apa dia nyambungnya apa, terus merasa dirinya sebesar Tuhan, merasa dirinya kayak gitu, itu namanya megalomania. Kadang-kadang juga ketakutan yang tanpa alasan dan seterusnya. Makanya kamu hati-hati teman-temanmu yang di Facebook dipilih, jangan-jangan ada yang sakit kayak gitu. Nanti kamu ketularan.
Jadi merasa dirinya itu paling penting, seolah-olah dunia itu hanya ngurusi dirinya sendiri. Jadi, nah itu namanya narcissistic personality disorder, jiwa yang narsis. Ya, sekarang kamu perharus istilah narsis dengan istilah selfie. Selfie itu kan moto dewe, dipampang-pampang dewe, dipuji-puji dewe, dibesar-besarkan sendiri. Itu ciri-cirinya orang narsis. Kalau ngomong selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang penting. Itu ciri-cirinya orang narsis. Dalam budaya juga banyak. Saya minggu-minggu ini terlibat dengan beberapa gaya bicara yang narsis. Seminggu yang lalu tentang Persia, dan budaya Persia merasa bahwa dialah budaya paling besar di dunia. Selanjutnya Jawa, diskusi juga tentang Jawa, dan di situ dibesar-besarkan bahwa budaya paling penting, sumbernya semua budaya itu Jawa. Terus pernah juga diskusi tentang Cina. Yang Cina ini juga merasa bahwa Cina lah sumber segala peradaban yang hari ini berputar, semua pengaruh Cina. Cari barang mana yang gak ada tulisannya made in China. Ya kan, orang narsis juga. Dan tidak ketinggalan juga India. India itu merasa sumber semua peradaban besar dan budaya besar itu ada di India. Nah, semuanya punya argumen. Yang Persia merasa besar, yang India merasa besar, yang Jawa juga merasa dia sangat penting. Dan itu sebenarnya agak bau-bau narsis. Karena yang ngomong gitu yang Persia, ya yang ngomong juga orang Persia sendiri, yang Jawa yang ngomong juga orang Jawa sendiri, yang itu agak ciri-ciri ke sana, makanya hati-hati. Punya identitas harus, bangga dengan budaya harus, tapi jangan narsis. Karena peradaban itu saling interconnected, saling mempengaruhi kok. Tidak bisa dia single fighter. Bisa jadi Persia pasti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Bisa jadi Jawa yang seperti itu pasti pengaruh yang lain. Cina juga begitu, India juga begitu. Tidak pernah single fighter. Peradaban itu selalu saling ngasih masukan, saling interkoneksi. Orang yang paling anti barat sekalipun, kalau kamu cari variabel hidupnya, pasti di sana banyak juga yang baunya barat. Apapun, mungkin model baju, gaya berpikir, teknologi yang dipakai, itu pasti banyak variabel baratnya. Yang mencaci maki barat itu ya banyak baratnya. Yang anti Syiah misalnya, mungkin kalau dicermati ada ke unsur-unsur keagamaannya sebenarnya yang bau Syiah. Yang anti Wahabi mungkin ada juga bagian tertentu keberagamaanmu yang sebenarnya itu coraknya Wahabi. Dan biasa aja, nggak apa-apa. Memang hidup itu kayak gitu. Nggak bisa lurus. Dia, kalau bahasanya Hegel kan gitu, dialektis. Kamu ketemu apa, mempengaruhi itu kan nggak harus ikut kan. Mempengaruhi itu bisa dalam bentuk kontras loh. Kalau nggak ada dia, kamu nggak akan jadi kayak gini. Kalau nggak ada PKI, nggak akan ada Orde Baru. Itu kan pengaruh, tapi pengaruh kebalikannya. Dan itulah budaya. Jadi ya ora apa-apa, jadi orang Jawa harus mengedepankan kejawaannya, yang Indonesia ke Indonesiaannya, yang Persia ke Persiaannya, tapi tidak harus secara narsis. Nanti kamu jadi kayak Nietzsche, masuk rumah sakit jiwa. Oke, pelan-pelan kita masuk. Diawali dari gaya filsafatnya Nietzsche yang khas, yaitu aforisme. Jadi aforisme itu, Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel kayak Immanuel Kant, kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel. Dan dia bukunya biasanya isinya metian-metian cerita, kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek, cerita-cerita yang pendek. Paling satu halaman bisa 2 cerita, satu halaman bisa 2 ide. Itu namanya aforisme. Ya kamu kalau baca buku-bukunya Nietzsche yang terjemahan kan banyak itu, modelnya selalu begitu. Ya kamu ada lagi yang kayak gitu, Khalil Gibran misalnya, itu kan gayanya mesti pakai gaya aforisme. Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa. Jadi idenya yang diungkapkan di satu narasi pendek, satu cerita pendek, itu aja selesai. Dan ini dengan gaya kayak gini orang jadi susah nebak ide yang sebenarnya diinginkan oleh Nietzsche itu apa sih. Maka tafsir terhadap Nietzsche itu bisa macam-macam. Setiap orang bisa menafsirkan agak beda, meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche. Karena memang gayanya aforisme. Orang nggak bisa cuma ngutip
tulisannya Nietzsche, dia harus menangkap ide di balik tulisan itu. Kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia enggak cerita kenapa Tuhan mati, nah, detail enggak, tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang Zarathustra yang mengarah nanti bahwa Tuhan mati. Ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu jadi maksudnya nggak gampang ditebak. Yang kedua, tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar Nietzsche itu tidak kok asumsinya apa, pemikirannya apa, arahnya kemana, itu tidak kayak gitu. Kalau belajar Nietzsche itu ya habis ngomong apa, habis ngomong apa, ngomong apa. Agak mirip Quran. Quran kan gitu, habis ngomong apa, di makro dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa. Tadi makronya bilang kami dan seterusnya, tiba-tiba mau ngomong kamu. Habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian, jadi ngomong kami. Dan itu kalau kalian baca buku-bukunya Nietzsche, jadi agak susah ditebak. Kenapa kayak gitu? Nietzsche sendiri punya alasan. Yang pertama, kalau pakai sistem, apalagi model-model dialektika ala Socrates, ala Hegel dan kawan-kawan, itu pasti silogistik kayak Aristoteles itu kan. Premis awal ini, premis kedua ini, sehingga kesimpulannya ini. Itu bagi Nietzsche justru tidak filosofis. Misalnya kamu menyimpulkan, saya besok mati loh. Kenapa saya mati? Karena saya manusia, dan setiap manusia itu mati. Nah, berpikir kayak gini kan berpikir silogistik. Ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar. Jadi tidak pernah dipersoalkan. Karena kalau premisnya dipersoalkan, konklusinya mesti rusak. Sehingga dengan cara berpikir yang sistemik, katanya Nietzsche, orang justru jadi nggak kritis. Ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan, jadinya nggak ditanyakan. Agama itu kan kayak gitu. Ada banyak premis-premis yang jangan ditanyakan. Kalau itu ditanyakan, ya bubar konstruksi berpikir gitu. Jadi Nietzsche pakai model aforisme dengan asumsi. Jangan dikejar sistem berpikirnya, terserah lah kamu gali mana dari sana seperti apa, terserah. Jadi Nietzsche nggak pernah giring orang simpulkan ini ke sana, arahkan ini ke situ, enggak. Bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi Superman, titik, dia nggak pernah ngomong kayak gimana sih jadi Superman itu. Karena begitu dia ngomong, kamu gagal jadi Superman. Kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche, kamu akan gagal jadi Superman. Berarti kamu ikut Nietzsche, dan begitu kamu ikut, ya bukan Superman, karena Superman nggak ikut-ikutan. Jadi itu maunya Nietzsche. Dan itu yang nanti mode berpikir kayak Nietzsche ini nanti belakangan orang menyebutnya hermeneutic of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Jadi ada pikiran apapun jangan langsung diterima, harus dicurigai. Ada kepentingan apa, ada asumsi-asumsi apa, ada premis-premis apa yang mendahului. Karena setiap orang berpikir pasti ada premisnya. Pertanyakan juga premisnya, jangan tiba-tiba ke kesimpulannya. Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya berarti ada hal yang tidak kamu tanyakan. Oh itu banyak contohnya, tinggal kamu misalnya setiap muslim pasti cinta damai. Saya muslim maka pasti saya cinta damai. Coba asumsi yang awal, kamu kan mesti duduknya saya cinta damainya. Belum, coba dicek, oh benar setiap muslim itu cinta damai, kan gitu. Itu asumsi-asumsinya namanya. Itu disebut aforisme. Kayak berpikir seperti ini. Dan itu namanya hermeneutic of suspicious. Jadi curigai semuanya, jangan mudah dipercaya. Wong ini bikinannya manusia kok. Nah itu maunya Nietzsche. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk gaya berfilsafat juga adalah mengiyakan hidup. Nah ini agak unik ini kan. Jadi banyak filosof, khususnya dimulai kemarin dari romantisisme, yang melihat bahwa ternyata hidup ini bahaya, hidup ini mengerikan, hidup ini ternyata rusak, dunia sosial kita kacau, kondisi, akhirnya selalu begitu. Kalau kalian ikut seminar apapun biasanya diawali dari masalah. Kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah. Pengujimu, pembimbingmu mesti tanya, ini masalahnya apa? Kamu kan gak berani jawab, loh saya gak cari masalah Pak. Kan gak iso, kamu tetap disuruh cari masalahnya. Kamu gak boleh
Setiap seminar ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem, dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah. Beberapa filosof kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah. Modern kok rusak, sudahlah, nggak usah modern-modernan, itu kan lari dari masalah. Kayak kamu hari ini kan misalnya lihat perdebatan rumit kan akhirnya kamu lari kan dari masalah. Loh, ini ada debat luar biasa antara Wahabi sama Salafi sama tradisional. Terus sudahlah, nggak itu diskusi kayak gitu, mudah judek, terus kamu mikir. Itu namanya lari dari masalah. Nah, kalau Nietzsche enggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus ya. Apapun yang kamu hadapi, ya siap, ayo mau apa. Makanya kalau bahasanya Nietzsche kan, kalau bahasa Jermannya Zasache. Jadi mengiyakan hidup, menyatakan ya. Indonesia krisis loh, Indonesia rusak loh. Ya, saya yang Indonesia krisis, ya krisis, ayo wis, tidak apa-apa. Mengiyakan hidup. Sekarang mahasiswi itu rusak, 90% sudah nggak perawan lagi kan, kayak gitu kan. Terus kamu bingung nggak karuan, ya sudah harapin ya sih, dihadapin aja. Kalau nuruti yang perawan dan nggak perawan, nanti kamu nggak keduman, wis ayolah sembarang. Jadi nggak usah mikir jeru-jeru, ayo mau ketemu perawan nggak apa-apa wis. Jadi mengiyakan hidup, jangan menidakkan, mengafirmasi. Jadi ya jangan lari dari kenyataan, itu maunya Nietzsche. Banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar sebenarnya lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kamu dizalimi orang, disiksa orang, ditindas orang, kamu terus lari. Enggak apa-apa aku ditindas, kan tetap nanti dosaku akan pindah ke dia, dosa. Kan selalu gitu kamu mikirnya. Kamu tidak berani melawan, tidak berani menghadapi. Nah itu namanya tidak zasache. Jadi tidak mengiyakan hidup. Jadi rumus pertama dari Nietzsche adalah terimalah hidupmu, apapun kondisinya. Adanya teh yus diombe teh. Adanya lagi gitu. Jadi nggak semua yang kamu inginkan terpenuhi kan. Ngajinya kok mbok jangan jam 8, saya kemalaman jam 10 ngantuk. Mulai ini ya jam 6 gitu. Tapi sini jam 8 ya naik, terima aja dulu. Urusan berontak nanti belakangan, tapi kan ikut dulu. Terima dulu hidupmu, baru dikonstitusi, baru dikonstruksi. Jadi itu rumusan awalnya, ayo kita hidup. Itu aja. Jangan lari, jangan mundur, jangan terlalu banyak mikir dulu. Dialami aja dulu, diselami dulu. Oke, ini baru masuk ke teori. Setelah mengalami hidup, coba cermati gaya hidup. Hidupmu seperti apa? Ada 2 gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas Dionysian, yang kedua mentalitas Apollonian. Nanti kalau baca buku-bukunya Nietzsche akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu dewa Yunani, dia dewa mabuk, dewa anggur. Dan bagi Nietzsche ini luar biasa, karena dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya, orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan, dinikmati apapun yang ada di hidupnya. Itu kan kayak dewa mabuk itu. Negara ini rusak era popo, yang penting bisa mabuk, yang penting bisa seneng-seneng kan gitu. Itu mentalitas Dionysian. Jadi aturan, norma itu semua gue tak ada, kalau bisa tak jalani ya tak jalani, kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri. Itu mentalitas Dionysian. Orangnya bebas, kreatif, tidak terlalu sibuk dengan norma. Dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya. Pingin apa ya dijalani, nggak terlalu banyak pertimbangan. Itu Dionysian. Kebalikannya Dionysian itu dewa Apollo. Kalau Apollo ini dewa ilmu, dewa matahari simbolnya. Kalau Apollo dia lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan, lambang aturan dan norma-norma.
Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya, yang satu gaya bebas, kreatif, menikmati hidup, menerima hidup. Yang satu gaya bebas, gaya hidup tertib, seimbang, harmonis, mengendalikan diri, menahan diri, dan seterusnya. Dua gaya yang bertolak belakang. Katanya Nietzsche, Yunani itu sebenarnya luar biasa bagus dengan mentalitas Dionysian. Itu perang Sokrates. Begitu Sokrates dan dua muridnya dan cucu muridnya datang, itu Yunani jadi Apollonian. Ini agak kebalik. Biasanya orang kan membangga-banggakan Sokrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani. Justru kalau bagi Nietzsche, Sokrates dan kawan-kawan ini ngerusak Yunani. Sebelumnya orang itu bebas mikirnya, ekspresif, ngomong apa aja boleh. Kayak orang sofis, orang pingin apa boleh, menikmati hidupnya. Tapi begitu datang Sokrates, mulai orang diatur-atur, mulai orang diarah-arahkan. Yang gini bagus, yang gini etis, yang gini gak etis, yang gitu. Nah itu bagi Nietzsche, gaya Sokrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani zaman itu. Dengan alasan rasionalitas, dengan alasan universalitas. Itu kan gaya Sokrates. Dan ini bagi Nietzsche, gaya kayak gini bikin orang tidak otentik, bikin orang harus masuk ke sistem, bikin manusia tidak jadi dirinya tapi jadi kerumunan. Kalau kemarin di Kierkegaard jadi the crowd, jadi mengalir kayak air di tengah masyarakat. Jadi nggak ada uniknya. Setiap individu keunikannya nggak diakui. Ada absolutisme moral. Orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain. Dan ini bagi Nietzsche tidak otentik. Jadi Sokrates ngerusak Yunani. Semakin banyak aturan, semakin manusia nggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya, semakin nggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya. Aturan itu kan selalu bikin batas kan. Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai, kan bikin batas. Harus pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu biar nggak lucu. Masa ke masjid pakai sepatu misalnya kan gitu. Bikin ada banyak aturan. Kalau duduk yang sopan loh, jangan melingkar. Kalau nah kan ada aturan lagi kan, padahal ya tidak ada apanya, tapi kamu bikin aturan-aturan sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. Padahal mungkin kakimu pegel kalau karuan, tapi kamu melingkar gini nggak berani kan? Sambil kan agak nggak enak rasanya, nggak sopan. Nggak ada yang ngatur padahal itu, nggak ada yang marahin kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Akalmu kamu biasakan model Apollonian. Jadi orang apa? Ayo menikah bareng-bareng, nggak apa-apa. Nah kan, lu ya nggak ada yang ngelarang kok. Kapan itu ya, Jumatan itu ada jamaah yang gini diingatkan sama sebelahnya. Biasa gini loh, Jumatan. Untung orangnya nggak tanya dalilin di, nggak boleh gini itu, harus silo itu kan nggak ada. Memang Jumatan aja, wong duduk aja kok. Ya penting dia duduk, nggak nongkrong, nggak biar aja. Mungkin capek gini kan ya. Jadi akal kita terbiasa yang rasional, yang universal. Jadi kita bikin kotak sendiri. Coba lihat anak kecil itu kan, dia bebas mau ngapain aja, nyeplos apa aja dia tidak takut, ngomong apa aja dia nggak takut, dan tidak ada orang marah karena dia otentik, tidak dibikin-bikin. Kalau kamu sekarang mungkin gaya itu tapi sebenarnya bikin-bikin, jadi malah tidak otentik. Kalau hari ini kan menyebutnya pencitraan kan, wah gayanya anti, pencitraan itu biasanya tidak gitu. Dorongan jiwamu nggak ke situ, cuma ya ingin dianggap alim aja. Kalau Nietzsche tidak ke situ. Dionysian. Peradaban akan berkembang, manusia akan maju kalau mentalitasnya Dionysian. Kalau cuma Apollonian, yang ada adalah kerumunan. Orang manut aja dengan orang lain, manut aja dengan aturan, manut aja dengan kata orang, dan seterusnya. Nah, ini dua jenis mentalitas ini akan bermain terus di pikiran-pikirannya Nietzsche ke belakang. Terus tentang moral, nah kunci serangannya Nietzsche kan sistem moral masyarakat modern. Jadi katanya Nietzsche,
Iya, memang setiap orang punya horizon-horizon moral, punya pedoman-pedoman perilaku, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang nggak pas. Hanya saja orang salah menyikapi horizon-horizon moral yang ada dalam hidupnya. Seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas, aturan-aturan, norma-norma hidup itu sifatnya natural, include dalam hidup kita. Padahal katanya Nietzsche, enggak. Nilai-nilai moral itu, baik, buruk itu, benar salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu, itu bikinan manusia. Yaitu katanya Nietzsche, mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus. Kalau tak tambah lagi mungkin bisa Nabi Muhammad. Mereka ya rawani kok. Nietzsche kan serangannya ke moralitas Kristen. Jadi itu sebenarnya bikinan. Tapi kamu merasa seolah-olah itu natural. Itu orang-orang itu, Plato dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral. Padahal dia tidak menemukan, dia cuma bikin. Cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan. Plato bisa menemukan hukum moral. Dia nggak nemu, dia cuma ngarang, bikin sendiri. Apapun jenis moralitasnya, Buddha juga begitu, Yesus juga begitu. Dan pasti ya sesuai konteksnya Yesus, sesuai konteksnya Plato, sesuai konteksnya Hegel. Karena dia bikin sesuai dirinya, sesuai perspektifnya. Hanya kita nganggapnya itu tidak dibikin tapi ditemukan, sehingga seolah-olah jadi tanggung jawab. Kalau saya manusia yang benar harus ikut itu. Padahal itu bikinannya mereka. Nah, itu Nietzsche. Terus karena dia bikinan, maka dia sifatnya tidak absolut. Boleh dikritik kalau kamu merasa nggak pas, nggak apa-apa. Wong itu perspektif kok. Kalau kamu merasa ini tidak relevan lagi, tidak nyambung lagi aturan kayak gini, tidak apa-apa. Dari siapapun itu. Kalau agama ya dari nas manapun, dari ulama manapun, kalau kamu merasa nggak cocok ya tinggal aja, wong itu bikinannya mereka kok. Itu katanya Nietzsche. Karena itu ya implikasinya kan yang tak kasih hijau itu berarti apa? Tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat. Yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia. Wong ini ngomong tentang manusia. Kalau itu versinya manusia ya berarti kan tidak absolut. Manusianya sendiri juga tidak absolut. Dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya. Yang kedua, nilai, norma, moralitas itu kan sebenarnya tempelan. Itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupmu. Yang pertama-tama ada itu hidupnya, terus kamu kasih makna. Orang Kristen masuk ke gereja ya mungkin dia sambil menunduk, sambil hormat, sambil takut. Aturannya begitu. Sama kayak kamu kalau masuk masjid sandalmu dicopot karena hormat. Bagi kamu dia sakral. Tapi bagi orang Kristen masjid nggak sakral. Bagi kamu gereja kan nggak sakral. Jadi kamu sopan ke gereja, kamu sopan ke masjid, kamu sopan ke itu kan sebenarnya norma-norma yang dibikin, ditanamkan padamu sejak kamu kecil. Itu makna-makna hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu. Ada yang rasional, ada yang nggak rasional, ada yang bisa kamu jalankan, ada yang nggak bisa, ada yang kamu sadar baru belakangan ini. Oh, dulu kok manut aja ya aku waktu kecil. Ada yang kayak gitu. Zaman saya kecil jangan nunjuk masjid kayak gini aja nggak boleh. Nunjuk. Zaman saya kecil itu kalau ada mustokonya masjid itu nggak boleh ditunjuk kayak gini, karena kalau berani nunjuk tanganmu akan melengker. Apa? Jadi keriting. Apa bahasa Indonesianya? Loh itu nyoba aja nggak berani loh. Kalau melengker beneran gimana? Jadi kalau enggak nanti kalau beneran gimana? Loh itu pinternya masyarakat menanamkan nilai moral padamu. Quran itu kan dari kertas, dari tinta, pabriknya aja kamu ngerti, pencetaknya, penerbitnya di mana. Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna mushaf itu sebagai sakral. Jangan macam-macam, bawahnya nggak boleh di bawah dengkul. Zaman saya kecil dulu,
harus ada di atasnya dengkul. Syukur-syukur kamu bawa di dada, nggak boleh satu tangan, harus di ada norma. Padahal itu ya podo, bukunya mungkin podo, bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arab kayak, tapi kan pemaknaanmu berbeda terhadap dua itu. Jadi makna itu bikinan. Yang tidak muslim mungkin Quran dianggap buku biasa aja, tapi kita dia bermakna, dia sakral. Makanya yang seperti ini, sakral tidak sakral, moral tidak moral, itu bikinannya manusia, katanya Nietzsche. Dia bisa keliru, bisa kamu berontak, tidak harus diikuti. Karena urusan moralitas itu urusan perspektif. Siapa yang lihat, siapa yang memahami. Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan. Tergantung kamu mau milih sistem moral yang mana. Kan gitu. Kalau kamu nggak percaya, sebenarnya dalam dirimu itu ada loh evolusi moral itu, perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang kamu anggap jelek. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang kamu anggap biasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati dirimu. Dulu mungkin waktu kamu masih lugu, masih baru lulus SMA, cara berpikir masih lugu banget. Mungkin karena dulu dari pesantren, dari pondok, nonton TV raintuk, lihat koran raintuk, dengerin radio raintuk, begitu masuk kota kamu tiap hari istighfar. Lihat, astagfirullah. Naik bis ada orang pacaran, astagfirullah. Oleh kiri ada orang pakai rok mini, astagfirullah. Lihat temenmu di kampus, aduh astagfirullah. Tiap hari istighfar kamu. Tapi lama-lama kan ada evolusi, ada adaptasi. Sekarang biasa kan? Kalau dulu lihat orang rok mini, astagfirullah, sekarang ganti. Ada evolusi, kamu nggak sadar. Kamu kan enggak pak, nilai moral itu enggak. Sekarang ada evolusi. Mungkin lingkungan yang bikin kamu jadi berubah. Dan karena itu pilihan, moralitas itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Dulu di kampung ada laki-laki perempuan jalan gandengan aja pegangan tangan. Besok dia jadi berita orang sak kecamatan. Rame itu cuma gandengan tangan. Hari ini tidak cuma tangannya yang digandeng, boncengan, pegangan rapet. Tidak apa-apa, tidak ada orang kaget. Pulang jam 9 malam, 10, 11 malam biasa. Ada nilai moralitas yang geser. Jadi horizon itu hanya perspektif, moralitas itu bikinan manusia, dia tidak absolut. Dan tidak ada kebenaran di luar manusia. Setiap itu kebenaran pasti berhubungan dengan manusia. Kalau itu berhubungan dengan manusia pasti tidak absolut. Dan kalau itu tidak absolut berarti dia sebenarnya perspektif. Dan kalau itu perspektif sebenarnya itu adalah pilihan. Kamu silahkan milih untuk ikut, atau mungkin kamu nggak milih tapi bikin sendiri moralitas yang sesuai dengan kamu. Dan dari sinilah nanti keluar sebuah teori yang luar biasa dari Nietzsche, namanya genealogi moral. Jadi genealogi itu melacak gennya, melacak ini janjane ujungnya kemana ya. Itu berarti nyari asal usulnya. Kalau di situ, kalau di Nietzsche disebut menyingkapkan kedok, keinginan, nafsu, kebutuhan, ketakutan, harapan. Yang itu ada di balik nilai yang namanya moralitas. Ketika masyarakat bikin satu sistem nilai, satu sistem moral, biasanya di situ ada dasarnya, mungkin ketakutan-ketakutan, mungkin harapan-harapan, mungkin kebutuhan-kebutuhan, mungkin naluri-naluri untuk survive. Itu biasanya jadi dasar namanya moralitas. Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral. Coba dilihat kenapa sih orang Bantul itu kok begitu percayanya sama neurolog itu loh. Apakah dia memang ada apa enggak? Mungkin ada atau tidaknya tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut, cara menyikapi laut dan seterusnya. Ada harapannya dari laut, ada ketakutannya dari laut, ada kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap laut. Maka diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah simbol-simbol neurolog itu. Moralitas berarti simbolnya, isyaratnya.
Yang dibalik itu ada emosi-emosinya, ada hal yang diwakilinya. Jadi moralitas itu ada yang diwakili. Tadi kamu disuruh pegang Quran, nggak boleh ditenteng pakai satu tangan. Di balik itu ada harapannya, juga ada ketakutannya. Mungkin takut kualat, mungkin harapannya karena biar kamu hargai Quran, biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu, biar ada harapannya, ada nilainya, ada rasionalitasnya, ada objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas. Jadi genealogi moral itu berarti kejar itu. Jadi kalau ada nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat, biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimpulkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Maka nilai, jangankan masyarakat kecil, dia juga punya simbol-simbol sendiri. Di sini ada pengajian Jawa, pengajian filsafat. Di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram, filsafat atau pemanen haram. Loh, mereka punya sistem nilai sendiri, dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing, mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta-merta tergantung objektivitas bahwa ini benar, ini salah, tapi itu sifatnya genealogis. Ini benar kalau ditarik kemana dulu, ini benar dari perspektif siapa dulu, selalu begitu. Jadi belajar moral itu belajar genealogi. Mungkin sering tak ceritain ada beda kontras. Misalnya saya punya dua teman dari dua daerah yang berbeda. Di teman yang satu ini ada sistem moral bahwa kalau kamu dikasih suguhan, dikasih makan harus habis. Kalau nggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya. Di daerah yang satu ini, kalau kamu dikasih suguhan makan, kalau dikasih makan jangan sampai dihabisin. Gawat. Kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap rakus, dianggap geragas. Ya kan? Dua sistem nilai. Kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? Ya dilihat dari mananya dulu. Itu namanya genealogis. Siapa yang ngomong itu sih? Masyarakat mana yang ngomong kayak gini? Dia mewakili siapa? Ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa. Ada yang lembut, marah aja kelihatan gomak-gomak lembut. Orang Jawa misalnya kan, nesune ora ketara. Aku ki nesu lho. Marah itu ya kok gitu, tapi aja ngono to, aku nesu lho. Ya wis lah. Gaya kan, style yang kayak gini ini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda, nesu kok kayak gitu. Nesu itu ya langsung sikat aja. Gak perlu basa-basi. Tak pisui loh. Kalau ada pisui kok tak pisui, langsung aja dipisui. Dan ada sistem moral yang berbeda. Maka kajian yang namanya genealogi moral itu berarti kamu melacak kedok-kedok di balik simbol yang namanya moralitas. Jadi moralitas itu sebenarnya cuma simbol dari worldview-nya masyarakat. Kenapa FPI bisa gitu ya gaya perilaku keberagamaannya, moralitasnya ya kamu kejar. Kalau pakai Nietzsche berarti kejar secara genealogis. Apa tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka, apa ketakutan-ketakutan mereka, apa harapan mereka, seperti apa worldview mereka. Islam itu bagi mereka apa, sementara Islam bagimu apa, Indonesia bagi mereka apa, Indonesia bagimu apa. Dan itu nanti akan kelihatan kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu. Nah, kajian semacam ini namanya genealogi moral. Nah, kalau kamu nanti bikin skripsi melihat perilaku, kamu bisa pakai teorinya Nietzsche, genealogi moral. Oke. Itu yang di depan asumsi-asumsinya. Sekarang kita mulai masuk ke eksistensialisme ini. Kita lihat sebuah cerita namanya eksistensialisme dari Nietzsche. Ada moralitas Tuhan, ada moralitas Buddha. Moralitas Tuhan bahasa Jermannya Helden, moral. Moralitas Buddha, Herren, moral. Jadi
moralitas Tuhan itu yang dimaksud ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri, melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya, baik dan buruk sesuai apa yang dia inginkan. Jadi dia mandiri, menentukan nasibnya sendiri, baik buruk juga dia rumuskan sendiri, dia ngatur dirinya sendiri. Itulah Tuhan. Kebalikannya Buddha. Buddha itu berarti dia tidak mandiri. Dia mau melakukan apa dan tidak mau melakukan apa, nunggu perintah atau larangan dari tuannya. Dan bagi mereka yang disebut bermoral itu ya lemah lembut, simpati, rendah hati, dan seterusnya. Sementara yang moralitas Tuhan itu, bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas, menentukan nasibnya sendiri, itulah bermoral. Nah, jadi manusia secara umum terbagi dua ini. Ada orang yang intinya dia mandiri dalam moralitasnya, ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya. Dan kebanyakan manusia sebenarnya moralitasnya Buddha. Yang kamu anggap baik dan buruk tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri, keinginanmu, tapi pasti dari luar dirimu. Mungkin dari kiaimu, dari ustadzmu, dari Quran lah, dari hadis lah, dari pokoknya selalu menurut di luar dirimu. Kebalikannya kalau Tuhan jeragan itu semua yang dia lakukan itu ya atas inisiatifnya sendiri, atas keputusannya sendiri, atas analisisnya sendiri, atas pertimbangannya sendiri. Ini dia seorang Tuhan. Dan sistem nilai, sistem moral yang dikembangkan juga berbeda. Kalau yang Buddha tadi biasanya sistem nilainya sistem nilai apa ya, nilainya Buddha misalnya pasrah, ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, harmonis. Selalu itu. Jadi ini cirinya orang. Kalau bahasa Indonesia kita harus rendah hati, jangan kemerungsung, jangan sombong, jangan tinggi hati. Selalu yang gitu-gitu yang dikedepankan. Jangan punya pamrih, melakukan sesuatu lillahi ta'ala, ikhlaslah, jangan selalu begitu. Beda sama moralitas Tuhan. Kita harus maju, kita harus menentukan nasib sendiri, kita harus banyak yang seperti ini. Dan sebenarnya ini agak rivalitas, agak pertarungan dalam hidup ini ya. Antara bagi Buddha mentalitas Tuhan itu mentalitas arogan, mentalitasnya orang sombong. Bagi Tuhan, Buddha itu mentalitasnya orang lemah. Ya kan? Ya ini persis relasi antara juragan sama buruh gitu loh. Buruh yang baik itu kan buruh yang manut, nggak pernah komplain, disuruh apa aja jalan, susah-susah juga ditanggung, ikhlas bantu dan seterusnya. Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngatur, juragan yang merentah, juragan. Kalau juragannya lemah lembut, juragannya nggak bisa, dia tidak akan jadi juragan. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya. Mentalitasmu tinggal dianalisis, kamu mentalitas Buddha apa mentalitas Tuhan. Belum lama saya diskusi tentang poligami. Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang, bagi saya poligami ikut sunnah Nabi. Justru disitulah kemuliaannya perempuan. Ya kan? Padahal dia yang sengsara, dia yang ditindas, dia yang diapusi habis-habisan oleh laki-laki, tapi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya. Oh, itu kalau ada Nietzsche diketawain. Ya seperti itu mentalitas Buddha. Jadi justru ketika ditindas, justru ketika kamu sengsara luar biasa dan kamu disuruh ikhlas, disuruh dan seterusnya, disuruh lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Orang sabar itu dhuwur kasane. Nanti sabar mesti subur. Subur, kan mesti gitu kamu selalu dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah. Tidak apa-apa, dunia ini penjara bagi kita. Besok di akhirat
kita akan menuai panennya. Jadi wis ora iso bangkit lagi. Kalah wis ora iso menang. Dan ini mentalitas Buddha. Kalau di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas Buddha itu. Kalah ora apa-apa kalah. Wong ini kan cuma permainan, tapi ya kalah. Wong cuma permainan aja kok ngomongnya sudahlah kalah enggak apa-apa. Toh kita orang baik, biarkan mereka. Kita enggak ngejar kemenangan. Ini kan mesti ngono. Alasannya wong kalah. Jadi mentalitasnya Buddha. Rata-rata orang timur merasa inferior dari barat itu karena dia punya moralitas Buddha. Bukan pertama-tama SDM atau SDA-nya atau apanya, tapi mentalnya. Kamu berhadapan dengan bule aja kan sudah agak merasa inferior kan. Jangankan yang bule-bule, bule pinggir jalan lagi rekreasinya, kamu mendekat juga males. Khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Harusnya kamu di sini tuh penguasa, mereka dong yang latihan ngomong bahasa Indonesia. Kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau ada bule sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, kalau dia nggak ngerti, harus ngerti loh. Ya kan? Mau di Indonesia kok menang-menangan. Kalau kita ke sana kita yang disuruh belajar bahasa Inggris. Sementara kalau mereka ke sini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia. Itu kan kamu diabusi. Tapi ya mana saja, kamu memang mentalitasnya ada. Ya kan? Itu yang kita nggak sadar selama ini. Ada banyak hal yang katanya Nietzsche ya, jadi budak, tapi kita menikmati kebudayaan kita, termasuk dalam hal agama. Nah, nanti ketika sistem ini jalan, mentalitas Tuan dan Buddha itu biasanya orang yang punya mentalitas Tuan itu menganggap yang punya mentalitas Buddha akan menganggap yang punya mentalitas Tuan itu sebagai orang yang bahaya, orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang kurang sopan, orang yang biasanya begitu. Tidak lemah lembutnya, kamu tidak sopan ya, kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada Tuhan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya di hadapan Tuannya, sehingga terus nganggap Tuannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angkuh, angkuh itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh, dia merasa besar, merasa itu biasanya ini karena timbul dari rasa sirik. Reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar Tuhan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam batinnya iri pada Barat. Kok enak ya Barat itu maju, apa-apa Barat, apa-apa Barat. Semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris, kita harus susah payah ngerti mereka, kita harus bahkan sampai hari ini makanan aja dari sana, KFC, Texas, apa-apa dari sana. Diam-diam iri terus kita bikin argumen-argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa Barat itu jahat. Biar aja mereka maju, itu kan materialnya saja, kita kaya spiritual gitu. Itu janjane lahir dari reaksi ketika kita merasa inferior di hadapan mereka. Jadi sudah kalah duluan, biasanya akan terus cari-cari dalil, cari-cari kambing hitam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak pantas kalah. Biasanya gitu. Bal-balan kalah kan biasanya terus, oh itu wasitnya, oh itu angin. Aslinya ya wis kalah, tapi terus untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah kok, aku juga hanya saja aku ngalah. Akan gitu nih orang Jawa. Aku sabar, coba aku marah, habis. Jangankan Barat kan gitu. Itu janjinya karena kalah. Atau ngungkit-ngungkit masa lalu. Kita dulu itu, nenek moyang kita itu jos, luar biasa. Tidak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita. Kan gitu. Barat nggak ada apa-apanya. Dulu kita itu pemimpinnya peradaban kan gitu. Kalau ada orang Barat itu kan dulu. Sekarang kan enggak kan. Yang ya itu mentalitas Buddha. Ngungkit-ngungkit masa lalu, nganggep yang lebih superior dari dia sebagai jelek dan seterusnya. Nah, itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini. Orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri, dari rasa lemah, dari rasa inferior. Maki-maki itu kadang-kadang kalau ada bulenya sendiri datang, dia tidak berani maki-maki.
Begitu ngeritik Barat, nanti diskusi beneran sama Barat juga manduk-manduk aja. Kenapa dia merasa ini mental inferior? Ya kayak bener juragan sama buruh. Kalau juragannya nggak ada, sesama buruh mesti ngomongin ngerasani juragan. Begitu juragannya datang, sama banyak relasi kayak gini, termasuk dosen sama mahasiswanya. Kalau dosennya lainnya mesti ngomong, sopo dosennya, begitu dosennya datang, manut sudah. Apa kata dosen diikuti. Ya ini semacam mentalitas Buddha. Jadi mentalitas yang manut aja bang, katanya juragannya. Oleh karena itu biasanya terus dari relasi juragan sama Buddha ini, mentalitas Tuhan sama Buddha ini lahir namanya transvaluasi nilai. Jadi yang semula baik-baik, karena ada transvaluasi, kelompok Buddha ini membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu jelek. Minder, rendah diri diganti jadi rendah hati, kalah diganti jadi ngalah. Terus ini sebenarnya semacam transvaluasi. Jadi orang yang superior dianggap jelek, orang yang maju dianggap jelek, orang yang sukses dianggap jahat, orang yang selalu begitu. Dan nilai baik buruk terus ganti. Jangan ikut Barat. Kalau Barat itu maju tapi material, ikut nilai kita, yang penting harmonis. Mangan orang mangan kumpul misalnya. Ada prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mentalitas inferior. Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi ditransvaluasi, dinilai ulang bahwa enggak, itu enggak jelek, itu bagus. Jadi kalau bahasanya Nichiren, semacam balas dendam tapi imajiner. Jadi sehingga yang sebenarnya itu jelek tapi terus naik nilainya jadi tinggi. Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara, itu kan jelek sebenarnya awalnya. Tapi terus ditransvaluasi sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah itu terus jadi tinggi nilainya. Sebenarnya kamu kalah itu kan jelek kalau kamu kalah. Tapi terus dikasih ditransvaluasi dari kalah jadi ngalah, itu kan terus seolah-olah tinggi kan. Enggak, sebenarnya itu enggak kalah, cuma ngalah aja. Kalau perang beneran, nah itu kan terus dia jadi tinggi. Menderita misalnya, itu kan sebenarnya lemah, dia kalah, menderita itu jelek, tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi. Menderita itu kan cuma urusan dunia. Dunia itu tidak ada artinya, nilainya kecil dibandingkan akhirat. Loh, dia jadi tinggi, padahal itu semula rendah, jadi tinggi lagi. Jadi transvaluasi. Kok bisa? Ya bisa, moralitas itu memang bikinannya manusia kok. Makanya kenapa kalau analisisnya Abdul kan, kenapa Islam itu susah sekali bangkit? Antara karena mentalitasnya. Di Barat saya lihat banyak sekali Islam tapi nggak ketemu Muslim. Di Timur banyak sekali Muslim, aku nggak ketemu Islam. Itu pasti urusan mentalitasnya. Jadi orang Barat mentalitasnya sangat Islami, progresif, maju dan seterusnya. Sementara yang Timur ini yang susah sekali bangun. Sudah kalah tapi bikin sistem yang melegalkan bahwa kalah itu tidak apa-apa. Nah, itu yang berat. Biasanya kan, makanya kenapa Islam tidak bisa bangkit lagi? Karena setelah dia jatuh, Baghdad itu jatuh, yang subur malah tradisi Sufi. Kalau Sufi itu kan ya sudah, lillahi ta'ala, wallahu a'lam bishawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Biar aja orang Barat sekarang di atas, besok kita akan ganti naik ke atas. Kalau Barat karena dia mandiri, loh mumpung saya sekarang di atas, tak bikin sistem gimana caranya saya di atas terus. Dan itu yang terjadi. Kamu susah balik, sudah hampir 9-10 abad lebih kita tidak bisa bales Barat kita yang di atas. Kalau dulu Barat pinter kan, ketika Islam di atas dia ambil strategi dan kita terlena, mereka jadi di atas. Dan mereka sudah berpuluh-puluh abad di atas, kita masih belum bisa, kita yang ganti naik ke atas. Dan kalau dia bikin sistem yang melanggengkan mereka di atas, harusnya kita bikin sistem moral yang bisa bikin kita naik ke atas. Tapi mungkin karena kita sudah lama nggak bisa-bisa, akhirnya kita transvaluasi nilai. Kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa, wong ini cuma dunia aja kok. Terus jadi gitu, nilainya dibalik sudah.
Dan itu yang terjadi dengan mentalitas Tuan dan mentalitas Buddha. Jadi yang tadi yang rendah-rendah, yang lemah, yang kalah, yang menderita, konotasinya jadi positif. Sementara yang berdaulat, yang mandiri, yang agung, yang kuat, yang jagoan dianggap jelek. Itu namanya transvaluasi dibalik.